Kembali lagi Changers, kita masih membahas topik yang sangat hot ini. Saya semakin panas untuk mengetahui lebih lanjut tentang komunitas, tentang gereja sel ya. Nah, saya ingin tanya ke Koroni kali ini. Apa sih ciri-ciri kelompok sel yang sehat? Atau bagaimana sih sebuah kelompok sel itu, hal-hal apa yang harus ada di dalam kelompok sel itu sehingga menghasilkan kelompok sel yang sehat kok? Oke, ini apa yang harus dilakukan di dalam setiap sisi gitu ya, changer community. Yang harus ada. Karena ini komunitas kelompok kecil ini tujuannya untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, jadi kita harus ada pembahasan firman Tuhan di dalamnya. Kan seperti itu. Jadi kita berkumpul bukan untuk bersenang-senang saja, bukan untuk berfellowship. Fellowship itu penting, tapi perlu untuk bicara tentang firman Tuhan. Kemudian tentunya perlu pujian penyembahan. Kita perlu bersama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan, kemudian kita perlu berdoa bersama gitu ya. Kemudian sharing kehidupan, di sharing firman, sharing kehidupan satu dengan yang lain, saling menguatkan gitu. Kemudian juga satu lagi apa ya? Doa syafaat, betul. Doa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan seperti itu nanti akan ada pertumbuhan. Pasti ada pertumbuhan dari setiap anggota di dalamnya, kan seperti itu. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Ternyata nggak hanya hura-hura ya, nggak hanya cuman sekedar makan berkumpul makan rame-rame. Jadi perlu mengeluarkan juga makanan ya? Karena pada saat mulut terbuka hati akan terbuka. Jadi itu perlu makan. Tapi kok koko sekalian kok nggak gendut-gendut ya? ini takdir. Takdir ya? Takdir. Oke. Saya pikir karena sudah sering datang komunitas jadi bisa semakin kelihatan subur gitu kok. Mungkin nanti 20 tahun lagi kita akan melihat versi Kodonal yang lebih subur ya kok ya. Kalau sedikit saja, Tor. Jadi kalau misalnya masing-masing bertumbuh dan pada saat kita berkumpul, kita melakukan yang 5 hal tadi gitu ya, sambil fellowship. Pujian penyembahan, sharing firman Tuhan, sharing hidup, doa dan doa syafaat. Berdoa dan berdoa syafaat ya. Karena kelompok kecil, maka tiap-tiap orang akan mengambil bagian. Atau pasti ada bagian yang bisa dikerjakan. Ya, apalagi kalau sudah dekat gitu ya. Sekalipun misalnya tamu nanti lama-lama juga kalau misalnya diterima gitu dengan jadi keluarga, nanti pasti ada bagian yang bisa dilakukan. Jadi setiap orang dalam kelompok kecil itu pasti punya peran. Berarti yang melakukan kelima-limanya itu tidak hanya pemimpinnya ya? Oh ya enggak, ya semua. Itu sebabnya nanti hasilnya nanti akan keluar muncul leaders. Orang-orang yang berlatih untuk mendekati orang yang berlatih untuk care sama orang lain gitu kan. Orang yang berlatih untuk mimpin pujian, yang enggak bisa musik mungkin karena terpaksa mungkin gitu ya. Jadi harus latihan musik, jadi bisa musik gitu. Karena kelompok kecil itu memungkinkan terjadi hal seperti itu. Kalau kelompok besar sulit sekali. Akan bergantung pergi ke 1-2 orang seperti itu. Dan kemudian yang jadi target dari SMCC adalah munculnya leader-leader. Jadi munculnya pemimpin-pemimpin baru. Mereka-mereka yang dilatih sedari kelompok kecil, kemudian berani mengambil keputusan, membawa firman gitu ya, terus mengarahkan orang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu akan muncul pemimpin-pemimpin baru yang pada akhirnya nanti tidak cuma ada di kelompok itu, karena kita inklusif dan kita berdampak changer community. Pada akhirnya nanti leader yang lahir dari kelompok kecil itu, dari sisi ini, akan menjadi leader di luar. Kan seperti itu. Jadi bagaimana leader yang dihasilkan dalam sisi itu akan menjadi leader di tempat dia hidup, di keluarganya akan jadi leader lebih baik, di sekolahnya mungkin, di tempat kerjanya gitu ya. Jadi akan bermunculan banyak leader-leader anak-anak Tuhan yang menjadi leader baru di masyarakat. Berarti memang komunitas itu tempat di mana orang melatih kapasitasnya, melatih potensinya begitu ya kok ya. Dan itu sulit sekali terjadi di kelompok besar. Iya, betul. Karena kalau di kelompok besar kan ya udah ada tugasnya masing-masing gitu ya. Plus kalau di kelompok besar orang takut.
Maksudnya Ya. belum pernah terus tiba-tiba kelompok besar gitu kan, mimpin pujian di kelompok besar gitu kan, itu bisa gemetaran sekali gitu kan. Tapi kalau kelompok kecil ya sudahlah, apalagi keluarga sendiri gitu kan, ya sudahlah, dicoba. Kan ada peribahasa Allah bisa karena biasa gitu kan, bukan Allah kita, Allah kecil. Tapi maksudnya justru karena latihan sedikit-sedikit gitu kan. Mungkin pertama 10 orang di kelompok kecil, kemudian nanti siapa tahu dipercaya di kelompok yang lebih besar di tempat dia kerja gitu misalnya, dan karena sudah pernah dia kepercayaan diri akan kan lebih bisa untuk mimpin. Betul. Mau dengar Roni nyanyi? Oh iya. Berlatih jadi WL juga. Sekaligus bermain kecapi gue. Oke. Jadi, oke, saya nambahkan ya dari yang tadi Roni cerita. Jadi Komsel itu adalah kehidupan. Pertemuan Komsel itu adalah salah satu bagian dari Komsel. Ya, jadi ini beda. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam pertemuan Komsel? Tadi sudah dijelaskan dengan sangat lugas sama Roni. Itu ya, ada pertemuan Komsel ini bicara tentang 2 jam 1 minggunya, gitu kan ya. Apa firman dan sebagainya tadi kan ya. Tapi sekali lagi pertemuan Komsel ini adalah salah satu bagian dari Komsel itu sendiri. Karena kalau bicara tentang masalah hubungan, justru kadang hubungan terbangun itu bukan waktu pertemuannya. Ya, mungkin terbangunnya itu hanya karena sharing, tapi orang mau sharing itu juga butuh kedekatan. Karena itu kenapa hubungan itu malah dibangun di luar jam-jam pertemuan Komsel. Nah, seringkali kami melihat, kami belajar dan kami mengevaluasi gereja yang mempunyai sel itu mereka hanya berfokus pada pertemuan selnya. Ya, setelah itu ya sudah selesai. Nah, sementara Komsel itu karena adalah sebuah kehidupan, maka tentu saja yang dilakukan oleh sebuah Komsel itu sebetulnya ada 3. Ngalami Kristus, bangun hubungan, itu apa penjangkauan, gitu kan ya. Nah, inilah yang harus dilakukan 3. Jadi bukan fokus di pertemuannya saja. Ya, karena hubungan contoh pulang gereja bersama-sama, terus mereka saling kontak satu sama lain, ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sangat beda pertemuannya dengan apa yang harus dilakukan oleh Komsel itu sendiri. Ya. Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya komunitas atau kelompok sel atau sisi itu tidak hanya sekedar ketemu aja ya, tapi ada target-target, ada hal-hal yang benar-benar harus dicapai, yaitu yang pertama tadi mengalami Kristus, mengalami kepenuhan Kristus. Yang kedua ada hubungan yang dibangun ya, dan yang ketiga ada penjangkauan yang terjadi. Luar biasa. Nah, menurut Ko Donald nih Ko, kira-kira dengan begitu banyak hal yang terjadi di komunitas, dampak apa sih yang terjadi terutama bagi orang-orang yang di dalam komunitas itu sendiri? Ya, kalau kita lihat dari komunitas atau kelompok kecil itu ya, bisa banyak orang mengalami, kalau saya pakai satu kata itu transformasi ya. Transformasi berarti kehidupannya itu mengalami perubahan gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau di luar itu kan pengaruh ada banyak. Jadi namanya orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan itu butuh yang namanya komunitas. Dan kita sudah lihat ada banyak orang, ya termasuk saya sendiri salah satunya, kita ini, ya kita semua di sini, kita ini hasil dari kelompok kecil juga. Karena di kelompok kecil itu tadi ya, sudah ada yang saling memperhatikan, ada yang saling mendorong. Dalam perbuatan baik kita saling bertumbuh satu sama lain. Jadi ya mengalami transformasi ya kalau saya pakai satu kata itu. Karena dari keadaan yang dulu, tadi ada sempat tanya juga soal orang yang insecure ya. Mungkin orangnya dulu insecure, setelah itu dia berubah menjadi leader bahkan. Karena kita kepingin supaya orang-orang menjadi pemimpin. Dan itu banyak ya kita lihat di komunitas-komunitas di sisi-sisi bahwa mereka itu awalnya biasa aja atau bahkan mungkin insecure seperti tadi, tapi akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin. Oke. Jadi transformasi itu sesuatu yang nyata ya kalau lewat kelompok kecil ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya jadi penasaran nih kok. Berarti kan kita setiap orang yang lahir dari sebuah komunitas, yang pernah masuk dalam sebuah komunitas kan dia tertransformasi dari orang-orang yang mungkin raw gitu ya, yang mentah atau yang masih memiliki kelemahan-kelemahan, makin lama makin dibentuk gitu ya, endingnya jadi leader. Nah, saya penasaran nih, kira-kira pengalaman apa yang koko-koko sekalian ini masih ingat satu aja
pengalaman dulu pernah dialami di komunitas yang itu membekas sampai sekarang. Anton Boleh dulu posting aja. nak. Oke. Jadi sekali lagi kalau hal apa yang saya alami kembali lagi adalah saya lebih mengalami sentuhan secara personal. Ya. Karena saya berasal bukan dari agama Kristen, ya. Saya memiliki agama sebelumnya gitu kan. Dan waktu saya masuk menjadi Kristen, saya pertama kali sekitar setengah tahun di awal itu saya tidak merasakan yang namanya komsel gitu kan ya. Sama ngikut ibadah semuanya gitu kan. Dan pas saya bertobat itu semenjak saya ada di Surabaya, saya asli Banyuwangi. Jadi sekali lagi pas waktu saya di Surabaya, saya jauh dari orang tua gitu kan. Dan waktu itu saya pindah Kristen selama kurang lebih setengah tahun saya di Surabaya. Saya tidak punya lingkungan yang bisa membimbing saya. Pas setelah setengah tahun, jadi tepatnya kelas 1 SMA semester kedua, saya ini diajak masuk di Komsel. Nah, di sana saya merasakan yang namanya pendampingan. Saya tanya bagaimana baptisan Roh Kudus itu bagaimana, gitu kan. Terus bagaimana, kenapa harus ada bahasa roh, gitu kan. Sentuhan bagaimana cara merenungkan firman, itu yang saya alami. Dan itu membuat kenapa saya ini bersyukur. Bayangkan kalau setelah saya 4 tahun bertobat, saya baru merasakan komsel. Apakah saya bisa bertumbuh? Bisa mungkin, tapi lambat karena tidak ada orang secara khusus mendampingi saya. Jadi kata kuncinya itu udah. Jadi waktu saya di komsel, saya mengalami pendampingan. Sudah, tanpa pendampingan bisa bertumbuh? Bisa, tapi sulit. Seperti itu. Ya, itu aja dah dari saya. Mungkin ke Roni dulu. Kalau di tempat sebelumnya dulu kami satu komsel ya. Oh Saya ya? sama Donald ya. Anton nggak tahu di mana. Itu komsel luar biasa pasti melahirkan Oh, orang-orang iya. pintar ya. Apa namanya, satu komsel sama Donald. Sebenarnya jadi banyak belajar gitu ya. Jadi ke rumahnya Donald waktu itu di Ngagel. Jadi banyak belajar. Ternyata dari banyak sharing dari Juanda dan kawan-kawan itu gitu. Saya bisa melihat bahwa ternyata begitu penerapan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang membuat Firmannya saya jadi hidup ya. betul. Tapi yang betul-betul berkesan menurut saya itu adalah Donaldnya sendiri sih, ya. Karena dia lebih muda dari saya. Kemudian saya lihat, loh, bagaimana cara mengambil keputusannya dan sangat berdasarkan firman Tuhan itu terus terang itu berkesan. Itu sangat berkesan sekali. Itu sebabnya iya ternyata harus seperti ini ya. Nah, itu rasanya juga berpengaruh pergi ke teman-teman yang lain ya dalam satu kelompok. Itu kalau ditanya pengalaman. Orangnya ada di sini. Saya langsung perasaan atmosfer rohani dari Donald. Tapi saya tetap merasa Donald ini rendah hati, kepalanya tidak membesar. Ya, Go. Mungkin boleh diceritakan lagi, Go. Iya, Pengalaman kalau saya pengalaman di komunitas mungkin untuk melengkapi ya, karena jawaban dari teman-teman tadi kan sudah sisi berapa sisi. Kalau saya dari sisi belajar melayani mungkin ya. Jadi kalau di kelompok kecil seperti tadi sudah dijawab kan, kalau di kelompok besar kan grogi atau merasa nggak biasa. Betul. Tapi kalau kita di kelompok kecil itu bisa mulai jadi kayak diajar diminta mimpin doa misalnya, mimpin doa tutup. Nanti lama-lama memimpin seperti pujian penyembahan. Tadi kan ada kesaksian, pujian penyembahan, itu kita dilatih. Jadi kita saya dari awal nggak bisa apa-apa, mulai belajar sedikit demi sedikit melayani dari doa tutup misalnya, atau dari sharing firman seperti itu, dan dari situ bisa mengembangkan talenta ya, karunia. Betul. Gitu. Saya mau nambahkan satu ayat yang tadi bisa melengkapi ya untuk yang sudah di-sharingkan di 1 Korintus 14 ayat 26 itu dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi saya rasa ini menggambarkan banget ya, karena kita di kelompok kecil itu kita diharapkan kan bisa mempersembahkan sesuatu. Kalau di kelompok besar nggak bisa. Betul. Dan bagusnya lagi di sini dikatakan semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jadi itu saya merasakan banget hal ini, membangun
teman-teman yang lain juga membangun diri kita, karena kita kalau mau membagikan sesuatu, misalnya Mazmur, pernyataan Allah sesuai ayat ini, mau nggak mau kita kan persiapan ya. Dan di kelompok kecil kita salah masih nggak apa-apa ya, kita masih ada teman-teman yang mendukung kita. Kalau di kelompok besar sulit rasanya. Ya itu sih kalau pengalaman saya. Dari sini saya ambil kesimpulan bahwa memang komunitas ini atau kelompok sel ini merupakan perwujudan dari visi SMCC sendiri ya, pergerakan orang percaya. Bagaimana komunitas atau kelompok sel yang disebut Changer Community ini merupakan wadah gitu ya, pembentukan wadah di mana orang-orang yang memiliki kelemahan itu dapat pulih dan kemudian mulai dipercaya dan kemudian mulai berlatih gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, saya tergelitik juga untuk bertanya tentang kalau tadi kan kita masih bahas banyak tentang pentingnya dan semua. Apa sih tantangannya? Apa sih kesulitannya merunning sebuah kelompok sel? Itu di mana? Mungkin dari Ko Anton terlebih dahulu. Oke, kalau bicara tantangan banyak. Tantangan kelompok sel itu banyak sekali. Ya, tetapi saya cerita dari satu poin aja ya, nanti teman-teman akan melengkapi. Adalah kita ini harus meluangkan waktu lebih banyak para pemimpin. Jadi jangan pernah bermimpi gereja, sel, terus pemimpinnya tidak mau meluangkan waktu lebih banyak. Tidak mungkin. Ya. Jadi itu harga yang harus kita bayar. Lebih mudah merunning ibadah raya daripada merunning sel. Kenapa? Karena merunning ibadah raya cuma datangan orang terkenal, WL terkenal, jadi 1000 orang tercover. Tapi kalau merunning sel, itu kalau kita tidak mau meluangkan waktu, ya, karena setiap komsel itu masalahnya beda-beda semua. Ada yang masalahnya pinjam uang tidak dibayar, ada yang masalahnya pemimpin yang memanipulasi, ada yang ini kumpulan eksklusif. Kenapa? Karena waktu kita komsel, kita tahu masalah orang per orang, konflik orang per orang. Gitu. Karena sekali lagi gini, kalau kita tidak mau gereja kita ada konflik, jangan buat antar jemaat, itu akrab. Ya kan, semakin akrab semakin rawan konflik. Jadi gereja, sel, pasti rawan konflik. Kenapa? Karena semua orang berkonflik ria, gitu loh. Karena semua orang dekat, gitu kan ya. Coba, lebih sering mana konflik? Pekerja dengan pekerja atau jemaat dengan jemaat? Pasti pekerja dengan pekerja. Antar pemimpin lebih sering konflik, gitu kan. Karena itu kenapa itu kita harus bayar harga lebih banyak. Tapi sekali lagi, sesuatu berkualitas pasti mahal. Mau bayar harga murah, kualitasnya pasti kurang. Ya, jadi itu satu poin aja saya. Tantangannya apa? Pemimpin harus meluangkan waktu jauh lebih banyak. Ya Yesus saja melahirkan 12 orang itu 3,5 tahun kali 24 jam, itu aja masih meleset 1. Ya. Itu aja, itu dari saya. Oke, mungkin Ko Donald bisa tambahin kok. Kalau tantangan untuk menjalankan kelompok kecil ya itu, ya namanya kelompok kecil bisa ada naik dan turunnya ya. Kadang-kadang kalau turun itu orangnya bisa kita pernah cuma bertiga gitu. Jadi kita perlu punya komitmen atau ketetapan hati ya. Dan itu diujinya di waktu-waktu sulit. Kalau waktu senang itu sih everybody can do it, semua bisa. Waktu lagi happy-happy, semuanya bersemangat, itu semua orang bisa melakukan. Tapi yang sulit adalah kalau lagi keadaannya berat, orang-orang lagi malas mungkin ya, atau kalau cuaca hujan misalnya, terus nggak ada yang mau datang ya, dan kita tetap melakukannya. Nah itu sih. Jadi tantangannya di masa-masa seperti itu. Tapi kalau kita bisa melewati hal-hal kayak gitu ya, kita juga bisa bertumbuh lebih dan ya bisa dibilang sudah tahan banting lah. Ya kita tadi kan targetnya mau pengen jadi leader kan. Jadi tentunya kalau sebagai pemimpin ya harus bisa melalui hal seperti tadi itu. Oke. Kalau saya ngelihatnya cuma dari satu aspek yang lain, mungkin terkait sama popularitas ya. Jadi kalau leadernya satu itu kan kelihatan jelas. Satu leader dan bisa kultus individu gitu. Betul, kultus individu dipuja-puja gitu ya. Sementara kalau misalnya sel akan ada banyak leader yang muncul. Sehingga ya tidak populer. Selain sulit masalah waktu, masalah banyak hal yang gitu ya.
tiap leader juga punya pergumulan sendiri-sendiri gitu ya. Terus mengarahnya menjadi satu visi juga bukan satu hal yang mudah gitu kan. Jadi sulit dan tidak populer. Rasanya tantangannya itu, sulit dan tidak populer. Iya. Oke. Makanya sekarang saya tahu kenapa koko sekalian kurus. Dari tadi ngomong. Sekarang pertanyaan saya terjawab soalnya. Jadi tahu. Iya, tapi sebenarnya di balik tantangan selalu ada anugerah ya. Di balik tantangan kita jadi pemimpin-pemimpin baru dilahirkan justru di situ ya. Karena ada bentukan-bentukan sebagainya. Tapi tentu saja karena pemimpinnya nggak satu, otomatis satu tantangan juga diselesaikan bareng-bareng ya Go ya. Wow, keren sekali. Oke, nah saya ingin tahu lebih lanjut tentang running sisinya sendiri, running komunitasnya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kok tentang bagaimana sih SMC itu membentuk pertemuan-pertemuan sisinya dan merunning dalam arti strukturnya supaya semuanya tertata rapi begitu. Bisa frekuensinya berapa lama sih, orang jumlahnya berapa sih gitu, dan apakah semua jemaat di SMCC wajib gitu misalkan ikut. Nah, mungkin bisa diceritakan kok. Mungkin dari Ko Donald. Iya. Oke. Saya juga pengen Oke. Jadi kalau strukturnya kita kalau tentang frekuensinya ya, Ya. seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kalau seminggu sekali ada jadwal ya pertemuannya. Kalau tentunya di luar itu masih bisa berinteraksi dan justru diharapkan terus berinteraksi ya sepanjang minggu. Tapi yang pertemuannya ada 1 minggu 1 kali. Jadi bisa dijadwal waktunya tetap, kan semua orang bisa ngatur waktu. Terus kalau soal jumlahnya kita paling maksimum ya sekitar 10 sampai 15. ya 10 sampai 15 itu sudah banyak ya. Iya. Jadi kalau sudah menembus 10 itu akan kita usahakan supaya split ya menjadi kelompok yang lebih kecil. Seperti itu. Mungkin mau nambahkan dari yang lain? Kecuali kalau komunitas yang sudah menikah. Iya. Jadi kalau menikah ini kan sekali datang itu kan sepasang ya. Jadi kalau 10 itu 5 pasang, 3 tidak datang sudah krik-krik gitu ya. Jadi kalau single itu ya kurang lebih 10, tapi kalau sudah menikah rata-rata 10 pasang lah. Itu efektif ya. Lebih dari itu sudah tidak efektif seperti itu. Jadi memang dibedakan. Oke. Durasinya berapa lama? Durasinya sekitar 2 jam gitu ya. Bisa lebih kalau lagi panas. Ya, sanguin semua. Iya, bisa lebih gitu ya. Jadi 2 jam. Mahasiswa juga misalnya kalau lagi pembicaraannya lebih bagus bisa 2 jaman. Nah, di tengah masa pandemi kan semua harus beralih ke online meet gitu ya. Nah, Sisi sendiri bagaimana dan apakah ke depan akan online meet juga gitu? Mungkin Ko Anton bisa jawab. Maksudnya ke depan ini apakah komselnya online? Iya, apakah komunitas sebenarnya bisa dijalankan secara online? Oke, sekali lagi kita online itu karena memang mentaati aturan pemerintah. Iya. Ya. Jadi dan juga untuk sebagai bukti kita sayang sama jemaat lah, jangan sampai jemaat tertular semuanya gitu kan. Tetapi apakah komunitas bisa di-online-kan? Itu sama seperti gini lah. Apakah bisa hubungan hanya bermodel virtual? Bisa, tapi tidak maksimal. Ya, seperti itu. Hubungan bisa, tapi LDR sentuhan ya, susah sulit. Ya, kayak seperti pacaran virtual gimana gitu. Tidak terpuaskan gitu loh. Pacaran itu harus ketemu ya, seperti itu. Jadi saat ini karena ini masa pandemi ya, sekali lagi online. Iya, karena terpaksa gitu kan. Tetapi ini sudah lebih bagus daripada gereja yang tidak memiliki sel. Mau online bagaimana caranya 1000 orang online bersama-sama gitu ya. Buka video aja sudah putus jaringan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ke depan untuk komsel kita kembali lagi, kita pasti offline semuanya. Apalagi malah sekarang ini sudah banyak komsel-komsel yang sudah minta offline sebetulnya. Kita saja yang ngerem gitu loh. Itu membuktikan bahwa mereka sendiri teriak bahwa ternyata komsel itu tidak bisa di-online-kan. Ya seperti itu. Nah, Ko Donald, kenapa kok komsel tuh nggak bisa online, kok harus offline? Maksudnya selain dari yang tadi Ko Anton jawab, maksudnya apa sih esensi dari pertemuan fisik gitu? Kalau yang tadi di awal ya, segmen 1 kelihatannya sudah sempat kita bahas itu soal proses saling ya. Sudah ada proses saling yang saling memperhatikan, saling mendorong dalam perbuatan baik.
Tentunya itu lebih maksimal kalau kita ketemu langsung. Ya tadi kalau online bisa, tapi nanti tidak maksimal kan pakai istilah itu. Jadi kalau dari sisi kemaksimalannya lebih maksimal kalau kita bertemu langsung, ya. Bisa salingnya tuh bisa lebih terasa gitu. Ya, saling memperhatikan, saling mendorong, ya kan? Ekspresi wajah belum semua bisa divirtualkan sampai sekarang ini. Baru sebagian aja. Gitu. Termasuk kalau dia mengalami kesulitan bisa didoakan ada sentuhan-sentuhan personal ya kok ya. Iya. Itu terjadi. Oke. Nah tadi saya juga sempat mendengar tentang bahwa pemimpin-pemimpin ya. Nah saya tergelitik untuk tahu lebih lanjut juga tentang bagaimana kepemimpinan dalam komunitas di SMCC itu terbentuk gitu kok. Mungkin bisa diceritakan tentang pemimpin-pemimpin di dalam sebuah komunitas sendiri. Itu strukturnya bagaimana? Kalau kita di SMCC kami menganut kepemimpinan majemuk. Itu nanti mungkin bisa dibahas di segmen yang lain gitu ya, tersendiri. Tapi yang pasti setiap sisi itu punya tiga pemimpin komunitas. Jadi setiap keputusan, setiap kegiatan, setiap apapun yang terjadi di dalam komunitas tersebut dipimpin oleh 3 orang. Ya, tentunya dengan pergumulan mereka yang nanti bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian 3 pemimpin komunitas ini akan dibantu oleh helper-helper. Jadi beberapa orang yang bisa diangkat untuk membantu aktivitas interaksi dari bersisi gitu ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada banyak pembinaan, pendampingan, terus equipping gitu ya. Kalau misalnya karena inklusif tadi, kalau misalnya ada banyak penjangkauan, kita mengajak banyak orang gitu. Kemudian lebih dari 10 itu sudah mulai mempersiapkan helper untuk jadi pemimpin. Ya, jadi tinggal dipilih nanti. Kemudian ada banyak diskusi dengan penilik jemaat dari kelompok 120 sehingga pada saat di split muncul 3 leader dan 3 leader yang baru. Atau campur, tapi muncul 3 leader yang baru seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti Pak tadi sempat dijelaskan tentang splitnya kok komunitas, splitnya sisi itu pun ada prosesnya ya. Udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dari orang-orang anggota itu sendiri, bukan impor ya kok ya? Bukan. Oke, luar Mungkin biasa. tepatnya diupayakan dari Komsel itu sendiri. Tapi apakah impor dimungkinkan? Dimungkinkan karena sekali lagi asasnya kita nih sisi atau Komsel itu bukan eksklusif. Ya. Kalau memang di sana memang sangat dibutuhkan pemimpin, sementara di Komsel ini semuanya isinya pemimpin, mereka kekuatan Jawa Baru sangat oke sekali. Malah itu justru menghancurkan eksklusivitas, kultus individu. Ya. Dan itu terjadi kok? Itu terjadi. Ya. Berarti sangat dinamis sekali ya? Ya. Oke. Wow, masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tetapi sebagai penutup saya ingin bertanya ke koko-koko sekalian, ada closing statement yang buat para changers untuk komunitas ini. Mungkin bisa dari Ko Donald, Ko. Ada closing statement, Ko? Iya, kalau dari saya buat changers, karena kita di sini fokusnya adalah kita kepingin mengenal, mengalami Kristus, saya ajak mari changers, kalau ada teman-teman yang belum berkomunitas, bisa diajak untuk mereka ikut dalam komunitas supaya kita sama-sama mengalami Kristus. Jangan sampai ketinggalan atau kehilangan kesempatan ini, karena di komunitas itulah tempat yang terbaik untuk kita bisa mengalami Kristus lebih lagi. Itu aja dari saya. Oke, Ko Anton mungkin? Saya langsung ngambil angle dari sisi pandemi ini ya. Jadi komunitas itu adalah salah satu cara agar gereja bisa bertahan di masa sulit. Ya, salah satu masa sulit adalah masa pandemi saat ini. Semua gereja pasti akan mengatakan ini adalah masa sulit. Dan kalau kita ngelihat, kalau gereja mau bertahan di masa saat ini, yang mereka butuhkan itu adalah 2. Dan 2 hal ini tidak bisa mereka sangkali. Yaitu hubungan antar pribadi yang kuat, kedua adalah duplikasi kepemimpinan. Dan ada hubungan antar pribadi selamat jalan. Jemaatnya ini pasti menjadi jemaat yang mencari menu gereja apa tiap hari Minggu. Ya, tidak jelas semuanya. Yang kedua, duplikasi kepemimpinan yang hebat. Ya, jadi kalau tidak ada Komsel, pasti ya artinya duplikasi kepemimpinannya, gereja kalau tidak ada duplikasi kepemimpinan, sulit. Bagaimana bisa mengcover seluruh jemaat? Ya, jadi 2 hal ini yang sangat dibutuhkan gereja hari-hari di masa sulit. Dan kalau saudara mendengar dan saudara setuju bahwa 2 hal ini sangat penting,
Maka salah satu cara paling efektif ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampau, itu adalah melalui komunitas. Jadi otomatis dengan kita melakukan komunitas, hubungan antar pribadi pasti kuat. Duplikasi kepemimpinan pasti terjadi. Jadi tidak ada gereja sel, duplikasi kepemimpinan tidak ada. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau ingin 2 hal ini terjadi, sudah lakukan komsel, 2 hal ini pasti akan terjadi. Itu aja. Oke, Roniko. Iya, saya mengulang apa yang kami sering dapat impartasi dari Penatua, dari Ko Budi sama Ko Angga, bahwa komunitas itu adalah sel pembentuk kota, sel pembentuk warna kota yang bisa memberikan warna kota. Jadi dengan adanya changer community, dan itu akan mudah sekali merasuk pergi ke masyarakat. Ya. Di kelompok 120 ada banyak sekali kelompok 120, kemudian bisa merasuk pergi ke setiap lini masyarakat yang ada gitu ya. Jadi bisa mengajak tetangga, bisa ngajak teman, bisa ngajak rekan kerja dan banyak yang lain gitu ya. Jadi diajak dan saling bertumbuh bersama menjadi saksi Kristus gitu. Jadi ada banyak komunitas karena kelompok kecil, diharapkan banyak doa syafaat akan terjadi di seluruh pelosok kota gitu ya. Yeah. Itu impartasi yang pernah kami dapatkan, yang sering kami dapatkan, dan itu betul-betul bisa merubah warna kota. Bagaimana anak Tuhan itu betul-betul bisa jadi garam dan terang di kota kita, yaitu dengan cara komunitas-komunitas, changer community. Iya. Satu hal yang saya tangkap dari pembicaraan hari ini adalah bahwa komunitas itu bukan tentang acara. Komunitas itu bukan tentang program. Tapi komunitas adalah gaya hidup buat SMCC. Dan di komunitas kita bisa belajar, kita dibentuk, sehingga pada akhirnya kita benar-benar melaksanakan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid, dan kita bisa benar-benar mengubah wajah kota dan bangsa lewat hal yang kecil, pribadi kita dan orang-orang sekeliling kita. Sangat menarik. Untuk teman-teman atau changers yang punya pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Kita akan berusaha untuk jawab sebisa mungkin. Dan juga jangan lupa follow YouTube kami di @SMCC Indonesia, dan juga IG dari SMCC yaitu @SMCC Church. Selain itu jangan lupa klik subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng, karena kami masih memiliki banyak konten-konten, kami masih memiliki banyak value-value yang kami ingin bagikan, sehingga teman-teman semua changers dapat terberkati, dapat semakin bertumbuh dan mengenal Kristus. Sampai jumpa pada topik-topik yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.